Kita pelajari dulu tentang rangkaian listrik. Pada gambar ini nampak rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kalian perhatikan bahwa pada rangkaian seri itu hanya ada satu jalur. Sedangkan pada rangkaian paralel itu jalur arus akan terbagi. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama pada rangkaian seri. Rangkaian seri memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama rangkaian lebih mudah dibuat. Yang kedua, biaya pembuatannya murah karena hemat kabel. Yang ketiga, analisa kerusakan lebih cepat. Yang keempat, arus mengalir melalui masing-masing komponen besar. Nah, namun rangkaian memiliki kekurangan, yaitu apabila salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan ikut mati. Karena apa? Karena jalurnya terputus. Nah, kemudian lampu juga redup daripada menggunakan rangkaian. Kita lanjut pada rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel atau bertingkat seperti ini, kelebihannya adalah jika salah satu beban mati, beban yang lain tidak ikut mati, tapi justru menyala lebih terang. Kenapa demikian? Karena arus yang terbagi ini, ketika salah satu lampu mati, maka arusnya menjadi lewat lampu yang satunya, sehingga menyala lebih terang. Kemudian lebih efisien menghantarkan tegangan, karena besar tegangannya sama di semua titik. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah rangkaian lebih sulit dibuat, lebih rumit gitu ya. Kemudian biaya pembuatan rangkaian lebih mahal, butuh lebih banyak kabel. Kemudian analisa kerusakan lebih sukar, apalagi ketika rangkaian sudah berupa rangkaian kombinasi. Nah, kemudian bagaimana menentukan besarnya hambatan pengganti? Nah, ini untuk susunan seri pada hambatan ada 3 hambatan, ada R1, R2 dan R3. Di sini diberi titik A, B untuk memudahkan ya, ada titik C dan titik D. VAB adalah tegangan dari titik A sampai titik B, VBC tegangan dari titik B sampai titik C, VCD tegangan dari titik C sampai titik D. Nah, ketika 3 hambatan ini ingin diganti dengan satu hambatan saja ya, ini disusun seri menjadi R seri, RS. Nah, maka tegangan untuk ini mulai titik A sampai titik D disebut dengan VAD. Nah, VAD akan sama dengan VAB tambah VBC tambah VCD. Masih ingat hukum Ohm ya? V sama dengan I kali R, sehingga VAD ini I kali R seri. Sama dengan VAB berarti I kali R1. VBC I kali R2. VCD I kali R3. Nah, kemudian di sebelah kiri dan kanan ada unsur I, maka bisa kita coret sehingga tinggal RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Ini adalah rumus matematis untuk menentukan hambatan pengganti seri. Kita lanjutkan pada hambatan pengganti paralel. Nah, ada 3 hambatan di gambar ini, R1, R2 dan R3 disusun paralel, sehingga arus yang masuk ini ke titik cabang ini akan terbagi menjadi 3. Ada yang lewat atas itu disebut I1, lewat tengah disebut I2, yang lewat bawah disebut I3. Nah, ini nanti akan berlaku hukum Kirchhoff. Nah, hambatan R1, R2, R3 ini akan kita ganti dengan satu hambatan saja yang kita sebut dengan RP, karena hambatan pengganti secara paralel. Kemudian dari titik A sampai titik B ini kita sebut VAB. Nah, masih ingat hukum Kirchhoff ya, bahwa arus yang masuk ke titik cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Sehingga I sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3. Nih. Nah, kemudian hukum Ohm lagi bahwa I sama dengan V per R. V per R-nya adalah V-nya VAB. Nih, VAB. Kemudian dibagi R paralel. Ini untuk I yang total. Akan sama dengan I1 berarti VAB dibagi R1 tambah I2 berarti VAB dibagi R2 tambah I3 artinya adalah VAB bagi R3. Nah, kemudian VAB nya kita coret, tinggallah 1/RP sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Nah, ini adalah rumus matematis untuk rangkaian
paralel. Kita lanjutkan lagi pada contoh ya. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Ada sebuah rangkaian seri. Ini berjajar saja ya. Nah, ini rangkaian seri. Sehingga hambatan penggantinya adalah RS sama dengan, ini masing-masing nilainya ya, adalah 2 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3. Nih. Sehingga setelah dihitung jumlahnya adalah RS sama dengan 23 ohm. Mudah sekali ya untuk menghitung yang RS. Kemudian soal kedua. Apabila ini sudah ada rangkaian kombinasi, ada paralel dan ada seri. Bagaimana menentukannya? Nah, pertama kita hitung dulu yang hambatan pengganti paralelnya. Yang 6 dengan 3 ini paralelnya berapa? Tadi menggunakan cara 1/RP sama dengan 1/R1 plus 1/R2. Nah, R1 ini maksudnya ya 6 ditambah dengan 1/3, 1/3. Nih. Jadi 1/RP sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Ini baru yang tengah ini saja. Kemudian disamakan penyebutnya ya. 6 dengan 3 pakai angka 6. 6 dibagi 6 1 ditambah 6 dibagi 3 2. 1 tambah 2 ini nanti masuk ke berikutnya. 1/RP sama dengan 1 tambah 2 ini 3 dibagi 6. Ini masih 1/RP ya, belum selesai. Maka RP sama dengan dibalik nilainya menjadi 6/3 2. Nah, sehingga gambar ini sudah bisa kita sederhanakan menjadi gambar seperti ini. Ini 4 yang tadi yang depan, hambatan yang depan. 6 dengan 3 paralel sudah kita ganti menjadi 2 ohm ini. Nih. Kemudian ini yang 3. Nah, kalau sudah seperti ini sudah menjadi rangkaian seri kan? Tinggal kita lanjutkan ngitungnya. RS sama dengan 4 tambah 2 tambah 3. Sehingga R serinya adalah 9 ohm. Ini R total ini semua. Atau hambatan pengganti pada rangkaian kombinasi ini. Sudah kalian pahami ya? Apabila belum paham bisa kalian ulang lagi video pembahasan soal ini. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan soal tentang menghitung kuat arus pada percabangan. Nah, soal seperti ini seringkali keluar atau ditanyakan pada latihan soal, sehingga saya bahas di sini ya. Tentukan kuat arus totalnya. Kemudian yang kedua, tegangan AB, berarti V di sini. Lalu tegangan BC, V di sini. Yang C adalah kuat arus I1, ini ya, dan I2. Untuk sebelum menjawabnya, kita tentukan dulu hambatan pengganti totalnya ini. Nah, hambatan penggantinya adalah, pertama kita hitung yang paralel dulu ini, R1 dengan R2 paralel ya, menjadi 1/RP sama dengan 1/R1 plus 1/R2. 1/RP sama dengan 1/R1 nya ini 6/6 ditambah 1/R2 1/3. Kita samakan penyebutnya dengan angka 6. 6 bagi 6 kali 1 yang ini 1 ya, ditambah 6 bagi 3. 6 yang ini bagi 3 ini 2. 2 tambah 1 yang tadi 3. 1/RP sama dengan 3/6. Dibalik untuk mencari RP, maka RP sama dengan 6/3. 2 hasilnya. Itu baru yang paralel. Kemudian akan kita jumlahkan dengan R seri yang di depan ini. Menjadi RS sama dengan R3. R3 itu ini ya, berarti 4 ditambah dengan hasil R paralel yang 2 ini. 4 tambah 2. Berapa jadinya? 6. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu menghitung yang A dulu, yaitu kuat arus total. I sama dengan V per R. V adalah ini, nilainya 18, dibagi R nya adalah R total. Nih, 6. 18 bagi 6, 3 ampere. A sudah kita jawab. Kemudian yang B, tegangan AB dan tegangan BC. VAB, VAB ini berarti I dikalikan RAB. Nilai I adalah 3,
RAB-nya adalah 4, 3 kali 4, 12 volt. Kemudian VBC berarti I kali RBC. I-nya adalah yang tadi 3, RBC itu R di antara titik B sampai titik C. Berarti R paralelan R1, R2 ini. Berapa hasilnya? Tadi 2. Sehingga VBC adalah 3 kali 2, 6 volt. Atau untuk mencari VBC bisa dengan cara V dikurangi VAB. V total ini yang ada di soal 18 dikurangi VAB 12 sehingga hasilnya 6 volt. Kemudian yang C, mencari kuat arus I1 dan I2. I1 berarti kita cari tegangan yang ada di sini, berarti VBC dibagi R1 menjadi 6. VBC ini ya 6 dibagi R1-nya ini 6 juga. 6 bagi 6 1. Kemudian yang I2 VBC bagi R2 menjadi 6 dibagi 3 ini. Oke, hasilnya ini. Sudah paham? Kalau belum, kamu bisa putar ulang pada bagian pembahasan soal ini. Kita lanjut pada materi gaya gerak listrik atau biasa disingkat GGL, simbolnya adalah E. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Jadi seperti ini, hanya baterai saja langsung diukur berapa nilai yang tertampak di voltmeter atau nilai tegangannya gitu ya, atau nilai beda potensialnya tanpa baterai ini digunakan. Jadi sebelum baterainya digunakan, itu GGL. Sedangkan tegangan jepit ini merupakan beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Ini baterai sudah digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, seperti ini sudah disebut dengan tegangan jepit atau V. Kemudian untuk GGL tadi itu bisa kita susun juga, bisa secara seri maupun secara paralel. Untuk susunan secara seri ini contohnya misalnya pada lampu senter. Nah, ini adalah GGL yang pertama, GGL yang kedua, GGL ketiga. Masing-masing baterai ini memiliki hambatan dalam yang disimbolkan R kecil. Sehingga untuk mencari E totalnya sama dengan N kali E. Sedangkan mencari hambatan dalam total, R total sama dengan N kali R kecil. Nah, ini keterangannya, E adalah GGL, R adalah hambatan dalam, N adalah jumlah baterai. Sedangkan untuk yang paralel, misalnya disusun seperti ini. Nah, maka E total akan sama dengan E. Jadi kalau pada susunan seri misalnya masing-masing baterai ini nilainya 1 volt misalnya ya, untuk memudahkan perhitungan 1 volt itu, maka E totalnya kalau disusun seri seperti ini ya menjadi E totalnya adalah 3 kali 1 menjadi 3 volt. Tapi kalau disusun paralel misalnya masing-masing nilainya 1, ini E totalnya tetap 1 walaupun disusunnya 3 baterai. Nah, ini untuk hambatan dalamnya. Kita lanjutkan pada hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Ya, sebenarnya ini sama saja, tapi bedanya adalah hambatan dalam pada baterainya itu diperhitungkan. Sehingga untuk menghitung kuat arusnya, kalau biasanya I sama dengan V dibagi R, di sini V-nya kita ganti E. Oke, E, GGL. Dibagi dengan R-nya ada 2, ada R besar, ini hambatan luar, dan ditambah R kecil, hambatan dalam baterai. Nah, kemudian untuk tegangan jepit yang seperti biasa, hanya memperhitungkan hambatan luar saja, V sama dengan I kali R. Tetapi I-nya sudah dihitung dengan cara ini. Nah, ini penjelasannya. I adalah kuat arus, E adalah GGL, R hambatan luar, R besar hambatan luar, R kecil hambatan dalam, V adalah tegangan. Nah, salah saya. Baik, kita lanjutkan untuk latihan soal. Nah, ini silahkan kalian coba terlebih dahulu. 3 buah elemen yang dirangkai seri masing-masing dengan GGL 1,5 volt dan hambatan dalam 0,1 ohm dirangkai dengan hambatan luar seperti gambar.
Nah, ini yang ditanyakan ada hambatan luar, kuat arus total, tegangan VAB, VBC, tegangan jepit, kuat arus I1 dan I2, dan GGL total. Nah, kalian coba dulu ya, kamu skip videonya, kamu coba dulu. Kemudian setelah kamu selesai mencoba, kamu kembali lagi ke video ini untuk melihat solusinya. Nah, ini solusinya. Pertama, kita hitung dulu hambatan luarnya. Hambatan luar yang kita hitung dulu adalah yang paralel antara 6 dengan 6 ini ya. 1/RP sama dengan 1/R1 plus 1/R2. 1/6 ditambah 1/6. Karena penyebutnya sudah sama, sangat mudah. 1 tambah 1, 2. Penyebutnya 6. Kemudian RP-nya dibalik dulu, jangan lupa. 6 bagi 2 menjadi 3 ohm. Tapi sebenarnya untuk yang hambatan dirangkai seri dan nilainya kembar, itu ada cara yang lain, yaitu untuk paralel kembar bisa dengan RP sama dengan R per N. R adalah nilainya yaitu 6, dibagi N adalah jumlah hambatan yang kembar yaitu ada 2. 6 bagi 2 nilainya adalah 3. Jadi sama saja dengan cara yang ini. Nah, kemudian kita akan menghitung kembali ya, yang tadi RP ini kita sarikan dengan R yang 1,2 ini. Atau RS sama dengan 3 adalah hasil RP tadi, ditambah RAB yang di depan ini. Menjadi 3 ditambah 1,2. Maka RS sama dengan 3 tambah 1,2 menjadi 4,2. Kita hitung kembali kuat arus total I. I sama dengan, apabila di rangkaian tertutup, ketika diperhitungkan hambatan dalamnya, I sama dengan N kali E dibagi R besar ditambah N kali R kecil. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. N itu banyaknya baterai ada 3, dikalikan nilai E 1,5, dibagi R besar adalah hasil total perhitungan R tadi 4,2, ditambah N kecil kali R 3 kali 0,1. Sehingga totalnya adalah 3 kali 1,5 itu 4,5, dibagi 4,2 ditambah 3 kali 0,1, yaitu 0,3. 4,5 dibagi 4,2 tambah 0,3 kan 4,5. 4,5 bagi 4,5 itu 1 ampere. Lanjut ke bagian C, yaitu tegangan VAB dan VBC. VAB ya tinggal I kali RAB. I adalah nilai I yang tadi dihitung tadi di bagian B. RAB nilainya A sampai B ini R-nya 1,2. 1 kali 1,2 adalah 1,2 volt. Sedangkan tegangan VBC di sini ya tinggal I kali RBC. Nilai I yang tadi yaitu 1. RBC adalah hasil paralelan 6 dengan 6. Hasilnya tadi adalah 3 ya. 1 kali 3 volt. Tegangan jepit ini adalah V sama dengan I kali R total. I nilainya 1, R totalnya tadi 4,2 ya, menjadi 4,2 volt. Kemudian kuat arus I1 I2 dengan hukum Ohm, I V per R. Kita perhatikan V yang dipakai V yang mana, karena yang ditanyakan I1 itu di sebelah sini. Tegangan yang dipakai adalah tegangan VBC. Menjadi VBC bagi R1 3 per 6. 3 per 6 itu 1 per 2 ya, disederhanakan. 1 per 2 itu setengah atau 0,5. Karena hambatannya sama, maka I yang kedua ini, I2 akan sama dengan I1 yaitu 0,5 ampere. Yang terakhir adalah GGL total. GGL total itu dirangkai secara seri di sini ya, sehingga jumlah baterai N kali E. Jumlah baterainya itu 3, dikalikan E-nya 1,5 menjadi 4,5 volt. Sehingga di sini ada perbedaan antara GGL dengan tegangan jepit. Nah, itu disebut dengan tegangan yang hilang. Tegangan yang hilang berarti 4,5 ini dikurangi 4,2. Nilainya adalah 0,3. 0,3 ini sebenarnya merupakan hambatan dalam dari ketiga baterai ini. 0,1 kali 3. Itu apabila nanti ditanyakan tegangan yang hilang.